Berdasarkan data yang dihimpun di tahun 2016, tercatat bahwa ada sekitar 164 orang yang dilaporkan menghilang dan diduga terkait dengan Gavatar. Dan jumlah itu belum pasti, karena ada kemungkinan jumlahnya jauh lebih banyak karena nggak semua kasusnya terangkat ke media dan nggak semua keluarga melaporkan. Dan orang-orang yang dilaporkan hilang ini berasal dari berbagai kalangan. Ada dari anak SMP, SMA, mahasiswa, pegawai, sampai PNS dan ibu rumah tangga. Kasus-kasus ini juga tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Jadi Gavatar ini besar banget dan korbannya itu di banyak titik. Oke, geng. Pembahasan kita hari ini tentang sebuah sekte sesat yang pernah menggemparkan Indonesia. Kalian pernah dengar nggak namanya? Gavatar. Ya, bukan Rafathar ya, itu anaknya Raffi Ahmad, ini beda. Ini adalah sebuah sekte yang sudah berkali-kali berganti nama karena terus mendapatkan kecaman dari masyarakat. Yang mana pada awalnya mereka ini secara gamblang atau secara frontal membentuk sebuah kelompok beraliran agama yang mana basicnya adalah agama Islam, tapi mereka sesat. Pada akhirnya karena terus-menerus mendapatkan tekanan dari masyarakat, mereka dibubarkan dan berkumpul lagi dengan nama yang baru. Sampai pada ujungnya mereka membentuk kelompok yaitu Ormas yang bernama Gavatar. Keadaan tanah yang subur, potensi pulau yang kaya dan besar, dan terletak di antara dua benua dan dua samudera besar, membuat posisi geografis bangsa Indonesia sangatlah strategis. Dari yang awalnya bertujuan untuk menyebarkan agama dengan seorang pemimpin yang berstatus sebagai nabi palsu, pada akhirnya agar mereka bisa berkamuflase dan diterima di tengah masyarakat, mereka merubah nama Gavatar ini dengan tujuan kalau mereka adalah ormas sosial yang berlandaskan Pancasila. Tapi problemnya bukan di situ, geng. Problemnya tidak hanya tentang kesesatan yang ada di dalam kelompok ini, tapi kelompok ini adalah kelompok yang bertanggung jawab atas hilangnya banyak orang Indonesia di saat itu. Dan orang-orang yang hilang ini bukan orang-orang sembarangan, geng. Ada yang mahasiswa, ada yang dosen, bahkan ada yang dokter, dan bahkan ada yang pegawai kementerian. Jadi banyak orang-orang penting, orang-orang pintar yang bergabung dengan kelompok ini. Setelah itu mereka tidak pernah terdengar sama sekali. Dan bahkan kasus ini masih menjadi misteri sampai detik ini ketika kelompok Gavatar ini sudah dibubarkan. Bagaimana cerita selengkapnya tentang kelompok Gavatar, yaitu sebuah sekte sesat yang menamakan diri mereka sebagai ormas yang berlandaskan Pancasila ini? Langsung aja kita bahas secara lengkap. Halo geng, welcome back to Kamar Jerry. Geng, buat kalian yang punya hobi olahraga lari, sepatu Eagle Alpha ST ini cocok buat kalian. Sepatu ini adalah sepatu super trainer buatan lokal terbaru dari Eagle. Dirancang dengan TPU plate atau slingshot plate dan teknologi lift foam untuk kecepatan serta responsivitas tinggi. Cocok untuk lari ringan maupun lari jarak jauh. Desainnya yang stylish dan modern tersedia di dalam berbagai warna dan cocok untuk penggunaan sehari-hari maupun latihan intens. Sepatu ini memberikan sensasi anti-gravity atau seperti tanpa gravitasi dan membantu untuk meningkatkan performa ke level tertinggi. Oke, untuk pembahasan yang pertama, kita langsung bahas dulu bagaimana sejarah awal mula berdirinya Gavatar dan sosok Ahmad Mosaddeq ini. Siapa mereka? Dan apa tujuan mereka? Sebelum masuk ke dalam pembahasan tentang hilangnya orang-orang yang diduga terkait Gavatar, kita bahas dulu bagaimana awal mula organisasi ini terbentuk. Jadi, berdirinya Gavatar ini tidak terlepas dari kemunculan gerakan Al-Qiyadah Al-Islamiyah yang dipelopori oleh Haji Abdul Salam. Dia lahir di Jakarta pada tanggal 21 April 1944 dan merupakan pensiunan PNS Provinsi DKI Jakarta yang pernah membidangi olahraga. Selain itu, dia juga pernah mengaku turut terlibat di dalam pembangunan negara Islam Indonesia, Komandemen Wilayah 9 atau NII-KW 9. Ya, mungkin kalian harus cek gambar ini dulu, foto ini dulu. Supaya kalian tahu apa itu NII-KW 9.
Oke, pada tahun 1971, dia ini sempat berkiprah sebagai pelatih bulu tangkis sekaligus pembina di Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI. Di dalam kehidupan pribadinya dia ini punya istri yang bernama Hajah Baginem yang merupakan mantan kepala SMP Al-Azhar Kemang, dan dari pernikahannya tersebut dia dikaruniai seorang anak yang bernama Andri Cahaya. Suatu ketika, Abu Salam ini mengaku kalau dia mendapatkan wahyu. Di dalam pengakuannya tersebut, dia mendeklarasikan diri sebagai Rasulullah alias utusan Allah dan Al-Masih Al-Maut, yaitu pengganti Rasulullah SAW yang sudah berakhir masa tugasnya. Gila ya, masih ada yang percaya geng dengan orang yang mengaku-ngaku sebagai nabi, sebagai rasul. Dia mengklaim kalau dia diangkat menjadi Rasul Al-Masih Al-Maut pada tanggal 23 Juli 2006 setelah dia bertahanuts atau bertapa di Gunung Bunder Bogor selama 40 hari 40 malam. Menurut pengakuannya dia, pengangkatan tersebut terjadi tepat pada hari ke-40, dan dia juga menyatakan bahwa penunjukan dia sebagai rasul didapat melalui petunjuk dalam mimpi yang datang sebanyak 3 kali. Kemudian sejak saat itu dia mengganti namanya menjadi Ahmad Mosaddeq. Nah, tuh awalnya namanya tuh menjadi Ahmad Mosaddeq. Di dalam pengakuannya itu, si Ahmad Mosaddeq ini bilang kayak gini nih ucapannya. Dan ketika acara itu direalisasikan pada malam ke-40 atau pada tanggal 23 Juli 2006, maka acara itu pun berjalan persis seperti apa yang aku lihat di dalam mimpiku 3 hari sebelumnya. Aku keluar dari Gua Hiro dan para sahabat sudah menungguku di atas, semuanya sudah disiapkan tempat. Aku membuat suatu atmosfer yang sesuai dengan apa yang aku lihat di dalam mimpiku. Dan itu sudah terjadi. Pelantikanku sebagai Rasul Allah dan aku umumkan kepada mereka. Hai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu semua, yaitu Allah yang mempunyai kerajaan langit dan bumi. Tidak ada ilah selain Dia yang menghidupkan dan mematikan. Itulah saudara-saudara, oleh-oleh yang aku peroleh selama 40 hari bertahan di Gunung Bunder. Aku ceritakan kepada kalian para mukmin mubalik agar kolbu kalian mantap, sebab inilah landasan iman kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Ini adalah peristiwa penting dan hanya terjadi 1 kali di dalam hidup kita. Peristiwa ini akan tercatat dalam sejarah dunia di kemudian hari, karena ini bukan persoalan kecil, ini persoalan kebangkitan peradaban syariat Allah. Tuh, kayak gitu geng ucapannya geng. Gue yakin banget kalau zaman sekarang kayaknya hal-hal kayak gini terdengar konyol ya. Maksudnya masih ada orang yang percaya dengan manusia yang mengaku sebagai nabi. Nah namun akibat dari kepercayaan kayak gini fatal banget. Orang-orangnya hilang. Terus lanjutnya geng, dari situ lahirlah aliran yang bernama Al-Qiyadah Al-Islamiyah, di mana Ahmad Mosaddeq ini berperan sebagai Rasul Al-Masih Al-Maut. Kepribadian dari Ahmad Mosaddeq yang ramah, luwes, dan juga membuat orang-orang yang sedang ditimpa kesulitan ekonomi dan berbagai masalah hidup lainnya jadi terbuai gitu ya dengan hal itu. Akhirnya mereka mau masuk ke dalam ajaran agama ini. Jadi ibaratnya tuh yang dia tarik adalah orang-orang yang memang udah give up, orang yang putus asa, tersesat, dan nggak tahu harus kemana. Tiada istilah selain Allah, dan saya bersaksi Anda Al-Masih Al-Maut Rasulullah. Allahu Akbar. Jadi si Ahmad Mosaddeq ini cerdas. Dia memainkan psikologis orang-orang supaya mau menjadi pengikutnya. Logikanya nih ya, kalau manusia sedang di posisi rentan dan lagi galau, lagi kosong, tiba-tiba ada orang yang memberikan uluran tangan, ya pasti bakal diterima, pasti bakal menjadikan orang itu sebagai sandaran. Dan di sisi lain, warga sekitar juga mulai memperhatikan aktivitas di rumahnya si Ahmad Mosaddeq ini. Rumah tersebut dijadikan sebagai pusat kegiatan atau markas gerakan ini. Setiap Jumat terlihat sekitar 40 sepeda motor terparkir di sekitar rumah tersebut, dan di sana diadakan pengajian rutin yang dipimpin langsung oleh Ahmad Mosaddeq ini. Tapi para jemaah yang hadir tidak pernah melaksanakan sholat Jumat di sana. Jadi mereka tuh cuma berkumpul untuk mengikuti pengajian aja. Terus setelah pengajian selesai, mereka biasanya melanjutkan kegiatan dengan pergi ke kawasan Cisarua Bogor. Perjalanan yang dilakukan secara beriringan ini menggunakan sekitar 4 sampai dengan 5 mobil. Nah, mereka tuh kayak konvoi gitu, geng. Mereka menghabiskan waktu di sana selama beberapa hari, lalu kembali lagi pulang di hari Minggu. Udah kayak camping aja gitu. Dan entah apa yang mereka lakukan di sana ya, di Cisarua itu informasinya itu nggak lengkap karena memang mereka tuh terselubung banget, geng. Singkat cerita, lama-kelamaan keberadaan dari Al-Qiyadiyah Al-Islamiyah ini mulai terendus.
Dan pada tahun 2007, MUI resmi menyatakan Al-Qiyadiyah Al-Islamiyah sebagai gerakan yang menyimpang atau sesat. Karena udah mulai dibicarakan dan udah mulai membuat orang-orang tuh jadi khawatir dengan keberadaan mereka. Kemudian pada tanggal 23 April 2008, Ahmad Mossadegh akhirnya itu divonis hukuman 4 tahun penjara atas dasar penistaan agama, atas dasar aliran sesat atau sekte sesatnya ini. Nah, tapi pada tahun 2009, para pengikut Ahmad Mossadegh yang sebelumnya malah mendeklarasikan gerakan keagamaan baru yang bernama Komunitas Millah Abraham atau Komar. Meskipun di saat itu pemimpin mereka sedang dipenjara. Dan ternyata usut punya usut, selama di dalam penjara, Ahmad Mossadegh sendiri itu turut berperan di dalam gerakan baru ini. Dia menjadi ketua Dewan Pembina. Dan lambat laun, gerakan ini kembali dirasakan meresahkan oleh masyarakat. Hingga akhirnya lagi-lagi dibubarkan oleh pemerintah. Jadi mereka itu kayak cuma bubar sebentar, bikin nama baru. Padahal pergerakannya masih sama dengan orang-orang yang sama. Lagi-lagi para pengikutnya ini gak kapok-kapok. Pada tahun 2011, mereka berkumpul lagi setelah dibubarkan. Dan mereka mendeklarasikan gerakan baru yang bernama Gerakan Fajar Nusantara atau yang disingkat dengan Gavatar. Nah, dengan wujud ormas yang berasaskan Pancasila. Jadi awalnya itu sekte Islam yang sesat dulu dibubarkan, ganti nama tapi masih dengan sekte Islam yang sesat. Setelah dibubarkan, ganti nama lagi dengan nama baru yang tidak ada unsur agamanya, tapi justru unsur Pancasila. Karena mereka tahu di negara kita cukup gampang, cukup mudah untuk membuat ormas. Mereka membuat ormas dengan landasan berasaskan Pancasila supaya lebih memudahkan atau melancarkan gerakan mereka. Nah, gerakan mereka kali ini dianggap bergerak di bidang sosial, pangan, dan lingkungan. Di dalam ormas mereka ini, Ahmad Mossadegh lagi-lagi masih berperan. Namun, caranya lebih halus. Dia tidak dimasukkan ke dalam struktur kepengurusan, tapi dia berperan sebagai guru spiritual. Nah, berbagai caralah digunakan oleh kelompok mereka ini. Dan sementara itu, ada yang namanya Mahful Muiz Tamanurung. Dia ditunjuk sebagai ketua umum Gavatar ini. Dan Bernie Satria yang ditunjuk sebagai sekretaris jenderal Gavatar. Keadaan tanah yang subur, potensi pulau yang kaya dan besar, dan terletak di antara 2 benua dan 2 samudera besar, membuat posisi geografis bangsa Indonesia sangatlah strategis. Akhirnya, pergerakan Gavatar ini muncul dan mulai bergerak dengan mulus tanpa ada gangguan lagi. Karena kalau dulu mereka bergerak dalam komunitas agama sekte sesat, mereka diganggu terus, ya kan? Mereka kecium terus, terhendus terus pergerakannya. Setelah mereka menjadi ormas yang tidak berbau agama tapi berbau Pancasila dan sosial, mereka mulai bisa merajalela bergerak sesuka hati. Nah, itulah pertama kali bagaimana Gavatar ini bisa terbentuk dan sosok-sosok yang melatar belakangi gerakan mereka. Nah, sekarang saatnya kita masuk ke dalam pembahasan yang merupakan pokok atau inti dari kasus ini, yaitu fenomena hilangnya orang-orang secara misterius setelah bergabung ke dalam kelompok Gavatar. Seperti apa kisahnya? Sekarang kita bahas. Jadi geng, Gavatar ini menjadi sorotan seusai seorang pelajar SMA yang bernama Ahmad Kevin Aprilio itu menghilang bersama dengan ayah kandungnya pada tanggal 26 November 2015. Nah, jadi berawal dari Ahmad Kevin Aprilio ini dulu geng. Jadi, si Ahmad Kevin Aprilio ini punya ibu yang bernama Yunita. Dia menemukan sebuah surat yang isinya, di situ Kevin diperintahkan agar segera menentukan sikap karena waktu akan terus mengejar. Surat itu ditujukan ke seseorang yang bernama Bunda Tika. Sang ibu yang bernama Yunita ini berkata kalau dia yakin sekali itu bukan tulisan Kevin. Nah, semenjak kasus Kevin ini mencuat, berbagai laporan orang hilang mulai terangkat nih ke publik. Dan semua terkait dengan Gavatar ini. Jadi Bu Yunita ini mulai speak up ke media kalau anaknya dan suaminya hilang. Dan ada surat misterius tersebut. Di saat itu banyak orang yang terpancing juga kayak, oh iya anggota keluarga gue juga hilang nih, juga hilang dan rame. Suatu saat Angga datang ke saya, nama mantan suami saya Angga, datang ke saya dan minta saya untuk mengikuti anak saya ke SBR, sekolah berbasis rumah yang dinaungi oleh Gavatar. Saya setuju saat itu karena memang saya berpikir itu kan organisasi sosial dan di situ anak saya bisa diarahkan benar-benar ke arah yang memang dia inginkan, prestasinya dia di mana akan diarahkan ke situ.
Yang pertama, ada cerita dari seseorang yang bernama Bu Rohani di Makassar, Sulawesi Selatan. Beliau ini mengaku kalau anak dan menantunya hilang setelah bergabung dengan Ormas Gavatar ini. Anak dan menantunya ini namanya itu adalah Hasriani Hafid, usianya 32 tahun, dan Abdul Kadri Nasir yang berusia 32 tahun. Serta bahkan kedua anak mereka yang bernama Habian yang berusia 3 tahun dan juga Berlian yang berusia 7 bulan. Serta ada seorang pembantu mereka yang bernama Ratih, umurnya 25 tahun. Mereka ini menghilang sejak Oktober 2015. Keberadaan mereka nggak pernah diketahui lagi. Nah, itu keluarga yang pertama kali speak up setelah keluarga Ahmad Kevin Aprilio speak up juga. Nah, terus selanjutnya ada lagi yang speak up, yaitu Muhammad Farid Cahyono. Dia ini asal Yogyakarta. Dia ini merupakan peneliti di Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian di Universitas Gadjah Mada sekaligus paman dari seorang wanita yang bernama Diah Ayu Yulianingsih. Diah Ayu Yulianingsih ini adalah korban yang hilang. Dia hilang dengan membawa anaknya yang masih berusia 2 tahun yang bernama Raina. Menurut keterangan si Muhammad Farid ini, Diah Ayu pernah mengikuti kegiatan-kegiatan sosial yang dilakukan oleh kelompok Gavatar juga pada tahun 2016 saat masih menjadi mahasiswa. Kemudian, pada tahun 2007, keluarga juga sempat melakukan metode penyembuhan ruqyah kepada Diah Ayu supaya dia bisa terlepas dari pengaruh kelompok tersebut. Dan menurut Muhammad Farid, kelompok Gavatar ini mendekati atau merayu Diah Ayu dengan cara indoktrinasi secara pelan-pelan. Jadi dirayu, dideketin, lama-lama jadi luluh. Nah, Diah Ayu ini luluh dengan doktrin tersebut. Dan Muhammad Farid juga bilang, lewat kerja sosial, indoktrinasi secara pelan, dan lagu-lagu, serta mengajak menginap di asrama, serta hipnotis yang modelnya itu seperti Romy Rafael atau Deddy Kobuzer gitu ya, yaitu bisa membuat orang itu tidur. Nah, Ayu ini seperti dicucuk hidungnya dan dia ikut dengan kata-kata orang-orang tersebut. Nah, keluarga sempat mengira kalau dia udah sembuh, tapi saat suaminya meninggal sekitar 4 bulan lalu sebelum si Muhammad Farid ini speak up, si Diah Ayu didekati lagi. Nah, begitulah keterangan dari si pamannya ini, yaitu Muhammad Farid. Dan menurut Muhammad Farid, perginya Diah Ayu ini terencana rapi karena barang-barangnya diambil sedikit demi sedikit, nggak langsung blek habis semua. Dan keluarga tidak bisa masuk ke dalam rumah. Kemudian, suatu ketika, tepatnya pada tanggal 11 Desember 2015, Diah Ayu ini sudah mulai tidak pulang-pulang lagi. Akhirnya, keluarga membuka rumah secara paksa dan melihat kalau rumah itu sudah dalam kondisi kosong. Dan 2 hari kemudian muncul SMS atau chat panjang banget yang mengaku kalau itu adalah dari Diah Ayu. Tapi bahasa dan tulisannya itu jelas banget itu bukan dari Diah Ayu. Nah, isi pesannya menyatakan bahwa Diah Ayu ingin mencari kehidupan yang lebih baik untuk biaya hidup anaknya. Namun hal ini dirasa sangat aneh menurut Muhammad Farid. Karena keluarga mereka itu keluarga yang berkecukupan, punya duit. Gak mungkin mereka meninggalkan kewajiban untuk menjaga Diah Ayu dan anaknya sepeninggal sang suami. Jadi janggal banget dengan pernyataan Diah Ayu ini. Terus geng, selain mewakili Diah Ayu, Muhammad Farid juga menjadi perwakilan untuk 2 keluarga lain yang anak mereka juga hilang dan terindikasi terkait dengan Gavatar ini geng. Anak-anak itu adalah Silvi, seorang mahasiswi Universitas 11 Maret, dan Adi Kurniawan, seorang ahli pertanian organik. Muhammad Farid sempat bilang kayak gini, saya nggak bisa bicara buat keluarga yang lain, tapi faktanya banyak sekali keluarga-keluarga lain yang tidak melaporkan hal ini ke polisi dan berharap anggota keluarga mereka bisa kembali. Jadi banyak yang gak berani speak up. Dan gak sampai di situ aja, ada cerita ketiga juga dari seseorang yang bernama Zulaika Silbi atau yang biasa dipanggil Ika. Dia ini mengaku dia kehilangan kontak dengan orang tuanya dan 4 adiknya yang menghilang di Papua Barat geng. Sebelum menghilang, Ika ini mengaku bahwa kedua orang tuanya kerap berpindah-pindah tempat tinggal karena diminta untuk mengurus kantor sekretariat Gavatar. Dan Ika sendiri itu gak bergabung dengan Gavatar karena dia melihat Gavatar ini apa sih? Aneh, janggal gitu. Dalam cara pengajian dan ibadah orang tuanya sendiri tuh kayak dia merasa itu sesat. Jadi dia nggak terpengaruh. Mereka tidak menjalankan sholat 5 waktu dan tidak mengucapkan salam yang lazimnya diucapkan oleh umat muslim. Dan Ika juga bilang kalau memang pengajian Islam biasanya dipisahkan antara laki-laki dan perempuan. Tapi ini malah dicampur dan wanitanya lepas kerudung. Kan aneh. Cara salam mereka itu bukan assalamualaikum ketika menyapa, tapi damai sejahtera. Aneh kan? Ya memang sih itu kan cuma translate ya. Assalamualaikum, sejahtera untukmu.
Nah, kalau mereka ini ditranslate ke dalam bahasa Indonesia damai sejahtera gitu ya. Mirip-mirip sebenarnya, cuman kayak agak janggal aja gitu. Nah, terus kemudian geng, Ika juga mendapat kabar kalau pengikut Gavatar yang ada di Papua Barat itu sudah dipindahkan ke Kalimantan. Sehingga Ika jadi semakin sulit mencari keberadaan dan jejak keluarganya, geng. Nah, jadi dari sekian banyak orang-orang yang hilang, itulah beberapa cerita dari keluarga-keluarga korban. Sebenarnya masih banyak lagi dan tidak mungkin gue ceritakan satu persatu. Kalau kita berpikir Gavatar ini hanya menyasar orang-orang biasa atau anak-anak muda, jelas salah. Karena ternyata orang Kemendagri ada juga loh geng yang jadi korban. Bayangin tuh, pejabat. Menurut Mendagri Cahyo Kumolo, ada bawahannya yang juga menghilang dan masih dicari keberadaannya sampai sekarang. Namun Pak Cahyo ini tidak mau memberikan penjelasan rinci terkait hilangnya bawahannya tersebut. Gue udah mencoba mencari informasi tentang identitas orang Kemendagri yang hilang ini, tapi benar-benar ditutup-tutupi oleh media. Jadi nggak ada yang mempublish itu. Tapi pengakuan dari Pak Cahyo tadi sudah cukup menjadi bukti kuat bahwa memang ada karyawan Kemendagri yang hilang ini. Berdasarkan data yang dihimpun di tahun 2016, tercatat bahwa ada sekitar 164 orang yang dilaporkan menghilang dan diduga terkait dengan Gavatar. Kebayang gak tuh geng, ormas macam apa yang bikin orang menghilang secara misterius? Dan jumlah itu belum pasti, karena ada kemungkinan jumlahnya jauh lebih banyak karena gak semua kasusnya terangkat ke media dan gak semua keluarga melaporkan. Terkadang ada keluarga yang udah mulai ikhlas gitu dengan kesesatan yang diikuti oleh anggota keluarga mereka. Dan orang-orang yang dilaporkan hilang ini berasal dari berbagai kalangan. Ada dari anak SMP, SMA, mahasiswa, pegawai, sampai PNS dan ibu rumah tangga. Kasus-kasus ini juga tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Jadi Gavatar ini besar banget dan korbannya itu di banyak titik. Di Yogyakarta tercatat sekitar 78 orang yang hilang. Ya, itu belum termasuk daerah-daerah Jawa Tengah lain, yaitu ada 20 orang, Jawa Barat 21 orang, Jawa Timur 2 orang, Nusa Tenggara Barat 12 orang, Sumatera Barat 30 orang, dan Sumatera Utara ada 1 orang. Dan meskipun orang-orang yang hilang ini berasal dari berbagai kalangan, ada pendapat yang menyebutkan kalau Gavatar ini cenderung menyasar anak-anak muda. Hal ini disampaikan oleh Muhammad Farid tadi, pamannya Diah Ayu. Beliau melihat adanya pola yang cukup identik dalam beberapa kasus orang hilang di dalam kasus Gavatar ini. Menurut dia, kelompok ini banyak menargetkan anak muda, terutama yang memiliki latar belakang di bidang informatika, pertanian, dan kedokteran. Jadi yang disasar itu bukan orang sembarang, melainkan mereka yang punya potensi dan kemampuan, orang-orang pintar. Setiap DPD-X Ormas Gavatar membentuk kelompok-kelompok tani. Kelompok tani di Mempawah ini bernama Kelompok Tani Manunggal Sejati. Muhammad Farid juga menilai kalau daya tarik Gavatar ini bagi anak muda terletak pada pendekatan altruisme yang mereka tawarkan. Salah satunya adalah dengan membangun lahan pertanian dan kehutanan yang saat itu dikaitkan dengan upaya mendukung program ketahanan pangan Presiden Jokowi. Dengan kata lain, kelompok ini tidak hanya menawarkan ajaran tapi juga kegiatan sosial yang terlihat nyata dan bermanfaat. Hal ini membuat mereka tampak memiliki tujuan yang positif, relevan, dan bermakna, sehingga mudah untuk menarik minat anak muda yang ingin terlibat dalam sesuatu yang berdampak. Dan cara mereka untuk mendekati anak-anak muda ini berbeda-beda. Muhammad Farid menjelaskan, untuk anak-anak yang ibadah sholatnya rajin, diubah ibadahnya. Kalau anak-anak yang suka logika, ya dimainkan logikanya. Kalau yang nggak ngapa-ngapain, alias males atau pengangguran atau apalah gitu, ditawari pekerjaan. Semuanya itu ada cara buat mereka. Dan dengan banyaknya kasus orang hilang ini, tentu muncul pertanyaan besar. Apakah mereka sebenarnya diculik atau mereka bergabung dengan sukarela? Apalagi cara mereka hilang itu benar-benar janggal. Mereka meninggalkan pesan kepada keluarga yang seolah-olah ditulis oleh mereka sendiri. Padahal menurut pihak keluarga, tulisan tersebut bukan tulisan asli anggota keluarga mereka yang hilang. Nah, di tengah berbagai kecurigaan tersebut, muncul sudut pandang lain yang mencoba melihat kasus ini dari sisi yang berbeda, yaitu pendiri Negara Islam Indonesia, NII Crisis Center yang bernama Ken Setiawan itu berpendapat kalau mereka sebenarnya nggak diculik, melainkan sengaja menghilang atas kemauan sendiri. Nah, menurut dia, banyak dari mereka ini yang merasa hidup di dalam dua dunia. Di satu sisi mereka berada dalam kelompok, mereka diwajibkan menjaga rahasia. Di sisi lain ketika kembali ke rumah mereka harus menghadapi pertanyaan dari keluarga tentang aktivitas mereka. Kondisi ini menempatkan mereka pada dilema. Kalau ngomong jujur, ya mereka melanggar aturan dari kelompok. Atau mereka harus berbohong demi menjaga rahasia.
supaya keluarganya bisa mendapatkan jawaban yang memuaskan. Nah, di dalam banyak kasus mereka memilih untuk berbohong. Nah, namun seiring berjalannya waktu, kebohongan itu menjadi beban emosional bagi orang-orang ini. Sebagai contoh ya, ada seorang pelajar atau mahasiswa yang biasanya pulang sore, tiba-tiba sering pulang malam. Ketika ditanyakan oleh orang tuanya, dia mungkin bakal beralasan sedang berkumpul dengan teman-teman atau lagi main. Nah, kebohongan kayak gini mungkin bisa dilakukan kayak sekali 2 kali. Tapi lama-lama, dia pasti lelah juga, capek gitu. Pada titik tertentu, sebagian dari orang ini memilih untuk pergi dari rumah supaya dia nggak stres. Dan menurut Ken Setiawan, keputusan ini justru diambil agar mereka tidak perlu terus-menerus berbohong kepada keluarganya. Atau biar lebih free, lebih bebas aja. Dan sebelum mereka pergi, biasanya mereka meninggalkan pesan, baik melalui SMS maupun melalui tulisan surat yang menyatakan kalau mereka dalam keadaan baik-baik aja dan meminta keluarga mereka agar tidak khawatir. Nah, menurut si Ken Setiawan ini, hal ini berkaitan dengan mobilitas mereka yang tinggi di dalam kegiatan kelompok sehingga mereka memilih menjauh dari keluarga daripada terus hidup di dalam kebohongan, geng. Nah, meskipun begitu, Ken Setiawan juga menegaskan kalau meskipun mereka ini meninggalkan keluarga, pasti orang-orang ini kangen sama keluarganya. Dan keputusan untuk pergi ini bukan hal yang ringan, melainkan sudah melalui pertimbangan yang cukup berat. Nah, tapi pada akhirnya tekanan dari dalam kelompok ditambah dengan target serta tanggung jawab yang harus dijalani membuat mereka merasa perlu tetap mengikuti arah kelompok tersebut. Jadi benar-benar udah kedoktrin, udah dicuci otaknya. Tapi balik lagi ya, ini kan pendapat dari si Ken ini ya, opininya dia. Nggak ada yang benar-benar tahu apa yang sebenarnya terjadi kepada orang-orang yang hilang ini. Tapi banyak orang yang meyakini bahwa mereka ini dihilangkan, bahkan sudah tidak ada lagi nyawanya. Nah, menurut kalian mana yang lebih meyakinkan? Apakah orang-orang ini hilang sekaligus dengan nyawanya? Atau orang-orang ini hilang karena tidak mau berbohong lagi kepada keluarganya seperti kata Ken Setiawan? Coba deh tinggalkan komentar di bawah, geng. Namun geng, sejak kejadian orang-orang hilang ini, banyak pihak yang mulai menuding bahwa kelompok Gavatar merupakan organisasi keagamaan, bukan sekedar ormas biasa. Nah, mulai kecium nih arah-arah Gavatar ini. Padahal memang bener ya, mereka ini adalah gerakan agama yang tadinya udah dibubarkan, terus membentuk ormas sosial, ormas yang bergerak di Pancasila. Padahal itu cuma tameng atau topengnya aja. Nah, tapi di saat itu orang-orang belum tahu, tapi udah mulai kecium. Tuduhan tersebut langsung dibantah oleh pihak kelompok Gavatar. Ketua Umum Gavatar yaitu Mahful Muiz Tamanurung itu menegaskan kalau organisasi mereka bukan organisasi agama. Dia mengatakan, masalah keagamaan bukanlah ranah kerja Gavatar. Urusan agama kita serahkan pada ahlinya dan kepada pribadi masing-masing, katanya. Nah, dia ngeles dan gak mau mengakui itu. Nah, lalu geng, di tengah berbagai polemik, tudingan dan konflik yang terjadi, pemerintah akhirnya turun tangan untuk menangani aktivitas Gavatar ini. Karena udah cukup mengkhawatirkan, udah mulai banyak yang hilang, ya, orang-orang udah mulai khawatir. Dan setelah ditelusuri, orang-orang di dalam Gavatar ini adalah orang-orang yang dulunya bergerak di dalam sekte sesat yang ternyata membentuk ormas bernama Gavatar tersebut. Lalu, langkah seperti apa yang diambil oleh pemerintah di saat itu? Kita bahas sekarang. Sebelum kita bahas tentang tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam menangani aktivitas dari Gavatar ini, kita bahas dulu sedikit tentang apa yang terjadi pada anggota Gavatar pasca kasus hilangnya para anggota yang lain yang mulai ke blow up di media. Jadi geng, sejak saat itu keberadaan ormas ini mulai mendapatkan banyak pertentangan dari berbagai daerah. Banyak orang-orang yang mulai protes dengan keberadaan mereka. Di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, ya, mereka ini diusir dari 2 desa. Situasinya bahkan sempat memanas sampai terjadi aksi pembakaran rumah-rumah milik anggota Gavatar. Aksi anarkis membuat ribuan pengikut Gavatar mengungsi. Mereka tersebar di beberapa lokasi penampungan di Pontianak, Kalimantan Barat. Terus kabarnya, sekitar 1.100 anggota Gavatar itu diusir dari 2 desa tersebut. Bayangin tuh, 1.100 orang. Dan pengusiran ini diduga dilakukan oleh gabungan berbagai elemen masyarakat, mulai dari kelompok berbasis agama, kelompok kedaerahan, sampai dengan pihak-pihak lain yang kepentingannya belum bisa diidentifikasi. Kalau yang diusir aja ada 1.100 orang, berarti ada berapa ribu orang yang bersatu, ya, masyarakat yang berkumpul untuk mengusir mereka, geng. Nah, jadi ini adalah sebuah kejadian yang cukup chaos.
Bahkan menurut beberapa sumber, total anggota Gavatar yang digusur atau diusir dari Pulau Kalimantan kalau digabungin secara keseluruhan itu ada 7.000 orang. Nah, di 2 desa tadi aja udah 1.100, kalau digabung jadi 7.000 semuanya. Aksi-aksi ini dipicu oleh kecurigaan dan kemarahan warga yang menuduh anggota Gavatar ini terlibat di dalam kasus penculikan serta perekrutan paksa terhadap orang-orang yang sebelumnya dilaporkan menghilang. Jadi mereka sudah dianggap sangat berbahaya. Terus karena melihat situasi yang semakin gak kondusif, pemerintah Indonesia, baik dari unsur pejabat sipil maupun aparat keamanan, akhirnya sampai turun tangan. Dan para anggota Gavatar ini kemudian ditempatkan di lokasi penampungan sementara yang sifatnya nggak resmi. Jadi seadanya gitu geng, supaya mereka bisa selamat. Nah sebelum akhirnya barulah mereka dipulangkan ke daerah asal masing-masing. Ya, ada dinas sosial dan itu nanti dia ditampung sementara dulu sebelum didata dan dikembalikan. Itu mungkin 2-3 hari lagi di penampungan misalnya ke Semarang gitu. Itu di Semarang 2-3 hari di situ dulu, kemudian baru dia disebar ke kabupaten-kabupaten. Nah, langkah ini disebut-sebut sebagai upaya pemerintah untuk meredam konflik sekaligus membubarkan keberadaan dari kelompok Gavatar ini. Terus kemudian di dalam sebuah wawancara, salah satu anggota Gavatar yang bernama Wisnu Windani itu sempat ditanyakan mengenai apa yang sebenarnya dilakukan oleh anggota Gavatar ini di Kalimantan Barat. Nah, akhirnya dia menjawab kayak gini, "Kami di Kalimantan Barat cuma ingin bertani. Kami ingin menjadikan Borneo ini lumbung pangan nasional, lumbung pangan bagi bangsa ini. Kami menanam padi, menanam sayur mayur, melakukan kegiatan untuk kedaulatan pangan, tapi kelihatannya di Kalimantan pun kami tidak bisa diterima," kata dia. Nah, di dalam wawancara itu, Wisnu ini terlihat sampai bingung. Kemudian dia menambahkan lagi, "Kami sekarang nggak tahu harus bagaimana. Kami kembali ke tempat asal, nggak diterima. Di sini pun nggak diterima. Kami nggak tahu negeri mana lagi yang harus kami datangi dan mau menerima kami." Nah, saking mereka udah mendapatkan penolakan, geng. Nah, karena itulah Wisnu ini mengatakan bahwa jika ada negara lain yang bersedia menampung mereka, dia berharap bisa dibantu untuk keluar dari Indonesia. Saking sudah banyaknya orang Indonesia yang benci kepada kelompok Gavatar ini. Dan dia juga mengaku sudah mengirim email ke perwakilan beberapa negara untuk meminta suaka. Sebagai warga negara Indonesia, dia dan rekan-rekannya merasa hak mereka sudah diinjak-injak, mereka merasa nggak bisa bersuara, dan tidak bebas untuk menentukan pilihan. Bahkan mereka tidak diterima untuk tinggal dimanapun. Dan selain Wisnu, ada lagi anggota lain yang bernama Ali Mustafa, yang mana dia mengaku kalau sejak munculnya pemberitaan negatif tentang kelompok mereka, yaitu kelompok Gavatar ini, dia akhirnya dipecat dari pekerjaannya tanpa alasan yang jelas. Gak cuma itu, saat dia pulang ke kampung halamannya, orang tuanya pun sudah tidak mau menerima dia. Jadi benar-benar yang kayak ya image sebagai anggota Gavatar ini udah hina banget. Dan karena itulah Ali ini merasa malu untuk pulang dan akhirnya memilih untuk menghubungi temannya untuk bisa ikut bercocok tanam alias jadi petani di Kalimantan, tapi tetap mempertahankan status dia sebagai anggota Gavatar ini. Nah, konflik yang terjadi di lapangan itu bukan satu-satunya tekanan yang harus dihadapi oleh kelompok Gavatar ini, di mana di saat yang sama organisasi ini sampai mendapatkan sorotan serius dari sisi keagamaan dan hukum. Pada tanggal 3 Februari 2016, MUI mengeluarkan fatwa yang mengatakan bahwa anggota Gavatar adalah aliran sesat. Wah, makin gila nih, semakin benci ya orang-orang terhadap kelompok ini. Penilaian ini didasarkan pada anggapan bahwa Gavatar adalah metamorfosis dari aliran Al-Qiyadah Al-Islamiyah dan menganut paham Milah Abraham, yang mana ini dinilai mencampur adukan ajaran Islam, Nasrani, dan Yahudi. Jadi mereka nggak jelas arahnya kemana. Dan seiring dengan itu, proses hukum terhadap orang-orang di balik Gavatar itu terus berjalan. Setelah sebelumnya, Ahmad Mosaddeq divonis 4 tahun penjara di dalam kasus Al-Qiyadah Al-Islamiyah, dia kembali dijatuhi lagi hukuman tambahan yaitu 5 tahun penjara dalam kasus Gavatar. Karena akhirnya ketahuan, di balik Gavatar ini, di balik pergerakan yang katanya ormas sosial ini, ternyata masih ada hubungannya dengan Al-Qiyadah Al-Islamiyah, bentukan si Ahmad Mosaddeq tadi. Dan vonis 5 tahun ini juga diberikan kepada Mahful Muiz Tamanurung. Sementara itu, Andri Cahaya yang merupakan anak dari Ahmad Mosaddeq itu ikut divonis 3 tahun penjara karena keterlibatannya dia di dalam gerakan tersebut. Nah, jadi pada akhirnya kelompok Gavatar ini dibubarkan secara paksa dan mereka harus kabur
kabur ketakutan, mereka harus berpencar supaya tidak ketahuan oleh masyarakat kalau mereka adalah anggota dari kelompok Ghafatar. Sementara para petinggi-petinggi dan penggeraknya itu semuanya dipenjara. Dan mulai sejak saat itu, nama kelompok Ghafatar ini tidak pernah terdengar lagi. Tapi ada satu hal yang masih menjadi misteri sampai sekarang, geng. Orang-orang yang hilang tadi, di manakah mereka? Sampai saat ini masih belum ada kabar tentang orang-orang tersebut. Tidak ada yang tahu orang-orang ini kemana. Apakah masih hidup ataukah sudah meninggal? Apa mungkin sudah dikubur yang lokasinya entah di mana. Nah itu dia geng, pembahasan kita kali ini tentang sekte sesat Ghafatar yang menghilangkan orang-orang Indonesia yang backgroundnya sebenarnya adalah orang-orang pintar. Nah, posisi mereka entah di mana sekarang, tapi kasus ini masih membekas di ingatan orang Indonesia karena di masa itu memang kelompok ini cukup mengkhawatirkan. Gimana geng menurut kalian tentang pembahasan ini? Coba tinggalkan komentar di bawah.